Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Nasyia dan teman-teman. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bu Nasyia selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hubungan kantor pusat dan kantor cabang. Next. Ada 5 anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Agnes Aulia, Diana Novita, Nurika, Nurlaili, dan Sri Utami. Next. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang agen penjualan dan cabang. Agen bukan merupakan entitas dan juga bukan kesatuan usaha yang terpisah. Biasanya pencatatan akuntansi yang diperlukan untuk kegiatan agen ini hanya penerimaan dan pengeluaran kas. Yang diberlakukan sama seperti sistem kas kecil atau petty cash. Pencatatan atas penjualan yang dilakukan oleh agen, biaya-biaya yang berhubungan dengan penjualan dan biaya lain-lain dicatat oleh sistem akuntansi kantor pusat. Sebaliknya, kantor cabang memiliki persediaan melakukan penjualan kepada pelanggan, menangani kredit pelanggan, menagih piutang, mencatat biaya yang terjadi, dan kegiatan-kegiatan lain yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dicatat berdasarkan sistem akuntansi kantor cabang. Next. Yang kedua yaitu akuntansi untuk agen penjualan. Agen penjualan tidak memerlukan sistem akuntansi yang lengkap untuk mencatat aktivitasnya yang terbatas. Agen cukup menyelenggarakan buku kas untuk mencatat penerimaan modal kerja dari kantor pusat dan pengeluaran-pengeluaran kas untuk biaya-biaya operasinya yang didukung oleh bukti-bukti pengeluaran. Karena menggunakan impress fund system atau sistem dana tetap, maka pada saat modal kerja hampir habis, maka pencatatan pengeluaran kas beserta bukti-bukti pengeluarannya dikirimkan ke kantor pusat untuk dimintakan pengisian kembali. Contohnya yaitu yang pertama, kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan dikirimkan ke agen. Jurnal yang dibuat kantor pusat yaitu Working Fund agen A sebesar 1 juta dan pada cash 1 juta. Next. Agen akan mengajukan pengisian kembali modal kerja jika saldo modal kerja sudah menipis dan juga pada akhir periode. Kantor pusat akan mencatat penerimaan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja sebelumnya dengan mencatat beban agen A pada kas sebesar 200.000. Jika kantor pusat mengirimkan aset non-kas ke agen seperti barang sampel, peralatan atau perlengkapan, maka kantor pusat akan mencatat agensi samples pada inventory sebesar 200.000. Jika kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang diajukan agen dan mengirimkan barang dagang ke pelanggan, maka jurnal yang dicatat sebagai berikut, yaitu piutang pada penjualan agen A sebesar 1.200.000 dan cost of goods sold agen A pada merchandise inventory agen A sebesar 800.000. Next. Jurnal kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan yaitu kas pada piutang sebesar 1.200.000 dan pada akhir periode jika kantor pusat menyajikan transaksi-transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka setelah akun-akun transaksi agen akan ditutup ke ikhtisar laba rugi sebagai berikut. Penjualan pada pendapatan sebesar 1.200.000, kemudian ditutup ke ikhtisar laba rugi pendapatan pada cost of goods sold dan beban pendapatannya 1 juta, COGS-nya 800.000 dan bebannya 200.000. Yang terakhir, pendapatan agen A pada ikhtisar laba rugi sebesar 200.000. Next. Metode yang dapat dipakai oleh kantor pusat dalam melakukan pencatatan sehubungan dengan kegiatan di kantor agen yaitu laba rugi atau
laba atau rugi kantor agen tidak dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya kantor agen tidak dipisahkan dengan pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga tidak bisa diketahui laba atau rugi kantor agen secara tersendiri. Bila metode ini digunakan, kantor pusat hanya dapat mengetahui laba atau rugi secara total. Metode yang kedua yaitu laba atau rugi kantor agen dipisahkan dengan laba atau rugi kantor pusat. Dalam metode ini, pendapatan dan biaya kantor agen dipisahkan dari pendapatan dan biaya kantor pusat, sehingga laba atau rugi kantor agen bisa diketahui secara individual. Apabila metode ini dipakai, maka diperlukan rekening tersendiri. Materi yang ketiga itu tentang akuntansi untuk kantor cabang. Sistem akuntansi kantor cabang dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu pembukuan pada kantor pusat saja. Semua transaksi cabang dicatat dan dibukukan oleh kantor pusat, baik dalam jurnal maupun buku besar pembantu, atau dicatat secara terpisah untuk masing-masing cabang. Yang kedua, pembukuan pada kantor pusat dan cabang. Cabang membukukan dan mencatat semua transaksinya, kemudian mengirimkan kopi dokumen transaksi ke kantor pusat, di mana oleh kantor pusat akan dicatat pada buku yang terpisah atau dimasukkan ke dalam buku besar umum kantor pusat. Yang ketiga, pembukuan pada kantor cabang. Cabang mencatat semua transaksinya dalam bentuk jurnal, lalu dirangkum dalam buku besar laporan keuangan disusun secara periodik oleh cabang dan juga dikirimkan ke kantor pusat. Yang keempat, transfer antara kantor pusat dan cabang. Next. Transaksi contoh, cabang menerima kas sebesar $1.000 dari kantor pusat. Jurnalnya yaitu kas pada home office itu di kantor cabang, sedangkan jurnal pada kantor pusat yaitu branch pada kas sebesar 1 juta. Contoh yang kedua, jika cabang menyetorkan kas sebesar 500.000 ke kantor pusat, jurnalnya pada kantor cabang yaitu home office pada kas sebesar 500.000 dan jurnal pada kantor pusat kas pada branch sebesar 500. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diana. Yang selanjutnya itu mengenai pengiriman barang dagang oleh kantor pusat ke cabang. Pengiriman barang dagang oleh kantor pusat ke cabang, ketika kantor pusat mengirimkan barang dagang ke cabang, kantor pusat akan mendebitkan akun branch dan mengkreditkan shipment to branch. Pada akhir periode, saldo akun shipment to branch akan dikurangkan terhadap barang yang tersedia untuk dijual. Cabang akan mencatat barang dagang yang diterima dari kantor pusat dengan mendebit shipment from home office dan kredit pada akun home office. Pada akhir periode, cabang akan menambahkan barang dagang yang diterima dari kantor pusat dan barang yang dibeli dari pemasok lain dengan persediaan awal untuk menentukan barang yang tersedia untuk dijual. Contohnya, kantor pusat mengirimkan barang $120 ke cabang, maka jurnal yang ada di cabang yaitu shipment from home office pada home office sebesar $120, sedangkan jurnal untuk kantor pusat branch to shipment to pay sebesar $120. Cabang mencatat semua pembebanan biaya operasional yang dibayarkan cabang itu sendiri. Contoh transaksinya apabila cabang membayarkan beban-beban operasi sebagai berikut. Yang pertama, beban gaji dan komisi sebesar $400, beban sewa sebesar $200, beban rupa-rupa sebesar $150. Maka jurnalnya adalah untuk cabang salary expense itu seharusnya $400 di debit, rent expense $200, miscellaneous expense $150, pada kas sebesar $750. Jika beban operasional cabang menjadi tanggungan kantor pusat seperti pajak, iklan, dan asuransi, maka pembayaran beban ini akan dicatat di kantor pusat. Cabang akan mencatat biaya-biaya tersebut yang digunakan dalam operasional cabang dengan mendebit expense dan mengkredit home office. Kantor pusat akan mendebit branch dan mengkredit akun dari aset yang terpakai oleh cabang.
Yang keenam, mengenai alokasi biaya kantor pusat dan cabang. Pengiriman barang dagang oleh kantor pusat ke cabang. Contoh transaksinya apabila cabang membebankan biaya-biaya operasional cabang ke kantor pusat. Biaya-biaya tersebut antara lain yang pertama, asuransi aset pada cabang sebesar $100, pajak cabang sebesar $50, dan biaya iklan sebesar $150. Maka jurnal yang ada di kantor cabang, insurance expense sebesar $100, tax expense sebesar $50, advertising expense sebesar $150, pada home office sebesar $300. Sedangkan jurnal untuk kantor pusat, branch sebesar $300, pada prepaid insurance $100, prepaid tax sebesar $50, dan prepaid advertise sebesar $150. Cabang mencatat penjualan cabang dan menerima penagihan dari hasil penjualan tersebut. Contoh transaksinya apabila cabang menjual barang dagangan secara kredit sebesar $2.000, maka jurnal yang ada di kantor cabang yaitu account receivable pada sales sebesar $2.000. Dan apabila cabang menerima pelunasan dari pelanggan, jurnalnya adalah cash pada account receivable sebesar $2.000. Pembelian aset tetap biasanya dicatat di buku kantor pusat, dan prosedur ini diikuti dengan penerapan kebijakan penyusutan yang seragam untuk sekelompok aset, apakah dipakai oleh cabang maupun kantor pusat. Contoh transaksinya apabila kantor pusat membeli peralatan sebesar $3.000 dan mengirimkan peralatan tersebut ke cabang, maka jurnal pembelian peralatan oleh kantor pusat adalah equipment to cash sebesar $3.000. Ketika peralatan tersebut dikirim oleh kantor pusat ke cabang, baik kantor pusat maupun kantor cabang tidak melakukan pencatatan atas pengiriman tersebut. Contoh yang berikutnya, apabila peralatan yang digunakan oleh cabang disusutkan sebesar $300 pada akhir periode, maka jurnal pada kantor cabang yaitu depreciation expense pada home office sebesar $300. Dan apabila cabang menerima pelunasan dari pelanggan, jurnalnya di kantor pusat adalah branch to accumulation depreciation sebesar $300. Pembelian aset tetap oleh kantor cabang yang akan dicatat di buku kantor pusat saja, maka cabang akan mencatat debit home office dan mengkredit cash atau liability. Kantor pusat akan mencatat pembelian oleh cabang tersebut dengan mendebit aset dan mengkredit branch. Transaksinya apabila cabang membeli tanah seharga $2.000 secara tunai, tanah tersebut dibukukan di pembukuan kantor pusat. Maka jurnal untuk kantor cabang adalah home office pada cash sebesar $2.000, dan jurnal untuk kantor pusat adalah land to branch sebesar $2.000. Apabila cabang membeli barang dagangan dari pemasok luar, cabang akan mencatat pembelian ini sebagaimana pembelian barang dagang pada umumnya. Jika menggunakan metode periodik, cabang akan mendebit purchase dan mengkredit cash atau payable. Contoh transaksinya apabila cabang membeli barang dagangan dari pihak luar seharga $350, maka jurnalnya adalah purchase pada cash atau payable sebesar $350. Penentuan laba atau rugi dari cabang. Ketika cabang melaporkan laba periode berjalan, maka kantor pusat akan mendebit akun branch dan mengkredit branch income. Pada akhir periode, cabang akan menutup semua akun-akun seperti lazimnya pada siklus akuntansi. Jurnalnya yang pertama untuk kantor cabang, income summary sebesar $1.700 pada expense dan purchase. Expense sebesar $1.350 dan purchase sebesar $350. Dan jurnal yang kedua, sales to income summary sebesar $2.000. Nah, jurnal yang berikutnya yaitu untuk kantor cabang income summary pada home office sebesar $300, dan untuk kantor pusat branch to branch income sebesar $300 juga. Untuk kantor pusat branch income pada income summary sebesar $300. Jurnal penyelesaian saldo akun home office yang tercatat di cabang dan juga akun branch di kantor pusat terkadang tidak menunjukkan transaksi timbal balik atau
resiprokal antara cabang dan kantor pusat. Contohnya, kantor pusat telah mengirimkan barang dagang ke cabang, tetapi barang tersebut belum diterima oleh cabang. Pada akhir periode akan dilakukan penyesuaian pada catatan cabang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurika. Oke, terima kasih Diana. Selanjutnya rekonsiliasi antara kantor pusat dan cabang. Next. Nah, beberapa kejadian yang dipertimbangkan untuk dilakukan rekonsiliasi antar akun. Yang pertama, penerbitan akun cabang tanpa pengkreditan akun kantor pusat. Ilustrasi kasus ini terjadi jika kantor pusat telah mengirimkan barang dagang seharga $3.000 ke kantor cabang dan pada akhir periode barang dagang tersebut belum sampai ke cabang sehingga cabang belum membukukan pengiriman barang dagang tersebut. Konsekuensi dari peristiwa tersebut, cabang akan membukukan penyesuaiannya dengan jurnal shipment from HO sebesar $3.000 pada HO sebesar $3.000. Next. Yang kedua, pengkreditan akun cabang tanpa pendebitan kantor pusat. Ketika kantor pusat menerima dan mencatat $750 pelunasan pelanggan dari penjualan yang dicatat oleh cabang, kantor pusat mencatat penerimaan kas dan mengkredit branch. Maka pembukuan kantor cabang disesuaikan dan dengan pelunasan tersebut. Dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut, home office sebesar $750 pada account receivable sebesar $750. Next. Yang ketiga, pendebitan akun kantor pusat tanpa pengkreditan akun cabang. Cabang membeli peralatan $1.000, pencatatan peralatan dilakukan oleh kantor pusat dan kantor pusat belum mendapatkan notifikasi dari cabang. Kantor cabang mendapat kantor pusat dan mengkredit kas. Jurnal penyesuaian yang dibuat kantor pusat adalah sebagai berikut: equipment sebesar $1.000 pada brand sebesar $1.000. Yang keempat, kredit akun pada kantor pusat tanpa terkait dengan debit rekening cabang. Next. Ya, yang ke-8 ada ilustrasi. Next. Di sini, Desert Corporation of Philadelphia telah mengoperasikan cabang penjualan di Dot, Rhode Island selama beberapa tahun. Semua barang dagangan yang dikirim ke cabang Dot ditransfer dengan harga jual normal, yaitu 125% dari biaya kantor pusat. Cabang Dot juga membeli barang dagangan dari pemasok luar. Barang dagangan ini dijual oleh Dot dengan markup 25% berdasarkan biaya faktur. Neraca untuk kantor pusat Desert Corporation dan cabang Dot-nya pada tanggal 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut. Next. Nah, ini adalah neraca keuangan dari Desert Corporation Home Office dan Branch pada tanggal 31 Desember 2006. Untuk pada sisi kiri, yaitu neraca keuangan Home Office, pada sisi kanan adalah neraca keuangan Dot Branch. Next. Berikutnya ada entry jurnal komparatif untuk Home Office dan Branch. Dari Desert Corporation Home Office dan Dot Branch, jurnal entry-nya untuk tahun 2007 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada account receivable pada penjualan sebesar 200.000 pada Home Office, dan pada Dot Branch Book account receivable pada penjualan yaitu 81.750. Jurnal tersebut untuk mencatat penjualan dari akun tersebut. Yang kedua, ada purchase pada account payable sebesar 205.000 untuk mencatat purchase yang pada Home Office. Untuk Dot Branch pada purchase untuk Dot Branch Book jurnalnya itu purchase pada account payable sebesar 20.000. Selanjutnya ada jurnal untuk mentransfer merchandise ke Dot Branch pada biaya 125%. Jurnalnya yaitu untuk Home Office Books, Dot Branch sebesar 50.000 pada shipment to Dot Branch sebesar 40.000 dan loading branch inventory sebesar 10.000. Untuk sisi Dot Branch Book, untuk merekam penerimaan dari merchandise Home Office, shipment jurnalnya yaitu shipment from Home Office sebesar 50.000 pada Home Office sebesar 50.000. Untuk
pencatatan collection on account receivable pada home office book jurnalnya yaitu cash sebesar 195.000 pada account receivable sebesar 195.000. Untuk sisi dot branch book yaitu jurnalnya cash pada account receivable sebesar 79.750. Yang keempat, untuk mencatat penerimaan cash dari dot branch pada sisi home office book yaitu ada cash pada dot branch sebesar 55.000. Untuk sisi dot branch book yaitu untuk mencatat cash remittance ke home office jurnalnya yaitu home office pada cash sebesar 55.000. Next. Nah, yang kelima ada pencatatan pembayaran yaitu jurnalnya pada sisi home office sebesar jurnalnya account payable pada cash sebesar 210.000. Untuk sisi dot branch book jurnalnya yaitu account payable pada cash sebesar 21.000. Yang keenam, untuk mencatat pembayaran dari sisi home office jurnalnya operating expense 20.000 pada cash 20.000, pada sisi dot branch book operating expense pada cash sebesar 2.000. Untuk mencatat alokasi expense ke dot branch yaitu jurnalnya pada sisi home office dot branch sebesar 1.000 pada operating expense sebesar 1.000, pada sisi dot branch books untuk mencatat expense yang dialokasikan dari home office jurnalnya operating expense sebesar 1.000 pada home office sebesar 1.000. Yang ketujuh, ada pencatatan depresiasi yang dialokasikan ke dot branch jurnalnya pada sisi home office yaitu dot branch sebesar 1.500 dan operating expense sebesar 6.500 pada akumulasi depresiasi sebesar 8.000. Untuk sisi dot branch book yang mencatat alokasi depresiasi dari home office jurnalnya yaitu operating expense sebesar 1.500 pada home office sebesar 1.500. Kantor pusat menyimpan semua catatan aset pabrik untuk kantor pusat dasar dan cabang dot pada pembukuannya. Separuh dari persediaan cabang sebesar $16.000 pada tanggal 31 Desember 2006 telah diterima dari pemasok lokal dan sisanya $8.000 telah diterima dari kantor pusat dengan harga transfer yang ditetapkan. Next. Exhibit 10.6 menyajikan ringkasan transaksi dari kantor pusat dasar dan cabang dot untuk tahun 2007 dan entry jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Yang pertama, penjualan dasar untuk tahun 2007 adalah sebesar $281.750, di mana $200 adalah penjualan rumah kantor dan $81.750 adalah penjualan yang dilakukan oleh cabang dot. Semua penjualan ada di akun. Yang kedua, pembelian kantor pusat dan cabang secara kredit untuk tahun 2007 masing-masing adalah $25.000 dan $20.000. Kantor pusat mengirimkan barang dagangan senilai $40.000 ke cabang dot dengan harga transfer $50.000. Kantor pusat mengumpulkan $195.000 secara kredit selama tahun 2007 dan cabang dot mengumpulkan $79.750. Yang keempat, cabang dot mentransfer uang tunai $55.000 ke kantor pusat selama tahun 2007. Yang kelima, pembayaran secara kredit adalah kantor pusat, yaitu sebesar $210.000, cabang dot $21.000. Yang keenam, selama tahun 2007, kantor pusat membayar biaya operasional sebesar $20.000 dan cabang dot membayar biaya operasional sebesar $2.000. Dari biaya operasional yang dibayarkan oleh kantor pusat sebesar $1.000 dialokasikan ke cabang dot. Nomor 7, total penyusutan tahun berjalan adalah $8.000, di mana $1.500 dialokasikan untuk operasi cabang. Next. Selanjutnya, persediaan akhir tahun adalah $25.000 untuk kantor pusat dan $10.000 untuk kantor cabang dot. Dengan setengah dari persediaan cabang terdiri dari barang dagangan yang diperoleh dari kantor pusat. Jadi, total persediaan untuk dasar corporation berdasarkan biaya adalah $34.000. Dihitung sebagai berikut. Yang pertama ada persediaan kantor pusat sebesar $25.000. Yang kedua, persediaan cabang diperoleh melalui pembelian sebesar $5.000. Yang ketiga, persediaan cabang ditransfer dari kantor pusat sebesar $5.000 dibagi 1,25.
hasilnya $4.000, total persediaan sebesar $34.000. Perhitungan biaya penjualan terpisah untuk dimasukkan ke dalam kertas kerja gabungan untuk kantor pusat dan cabang adalah sebagai berikut. Ini yaitu perhitungan biaya penjualan terpisah, yang pada sisi kiri ada home office, yang kanan ada dot branch. Next. Saldo percobaan yang disiapkan pada tanggal 31 Desember 2007 setelah transaksi yang diringkas dalam tampilan 10.6 tadi dan item persediaan yang dikelompokkan ke dalam kategori biaya penjualan ditampilkan dalam dua kolom pertama pada tampilan tadi. Saldo percobaan ini diambil sebelum kantor pusat mencatat pendapatan dari cabang untuk tahun itu, sehingga rekening kantor pusat dan cabang memiliki saldo timbal balik. Nanti kertas kerja yang diperlukan untuk menggabungkan akun kantor pusat dan cabang dalam bentuk jurnal umum sebagai berikut. Next. Yang pertama, ada loading invoice inventory sebesar 1.600 pada cost of sale sebesar 1.600. Ini untuk menghilangkan pembebanan dalam persediaan cabang awal dan sekarang termasuk dalam biaya penjualan. Yang kedua ada loading invoice inventory sebesar 10.000 pada cost of sales pada 10.000 untuk menghilangkan pemuatan dalam pengiriman tahun berjalan ke cabang. Yang ketiga ada cost of sales sebesar 1.000 pada inventory sebesar 1.000 untuk menghilangkan pembebanan dalam persediaan akhir cabang. Dan yang terakhir ada home office sebesar 40.500 pada dot branch sebesar 40.500 untuk menghilangkan saldo kantor pusat dan cabang timbal balik. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurlaili. Ya, selanjutnya mengenai kertas kerja kantor pusat Dasar Corporation dan kantor cabangnya. Lalu dimasukkan jurnal yang telah disampaikan Nurika tadi ke adjustment dan elimination. Didapatkan income statement serta balance sheet-nya. Next. Nah, ini lanjutannya. Pada kertas kerja kantor pusat dan cabang di eksibit 10.7 ini tidak berisi kolom laba ditahan, itu karena laba bersih dasar kantor pusat ini untuk periode tersebut adalah satu-satunya item yang mempengaruhi saldo akhir laba ditahan. Jadi akan lebih mudah untuk menghilangkan kolom laba ditahan yang terpisah dan membawa laba bersih untuk periode tersebut langsung ke kolom neraca. Next. Selanjutnya, kantor pusat dan cabang ini melakukan entry penyesuaian dan penutupan. Jadi kantor cabangnya, jurnal penutupannya adalah sales sejumlah 81.750 dan inventory akhir itu sejumlah 10.000. Untuk kreditnya, inventory awal itu sejumlah 16.000, purchase-nya sejumlah 20.000, shipments from home office itu sejumlah 50.000, operating expense-nya 4.500 dan home office sejumlah 1.250. Untuk kantor pusatnya melakukan jurnal penyesuaian dan penutupan itu yang pertama dot branch sebesar 1.250 dan kreditnya profit dot branch itu sebesar 1.250 juga. Untuk loading in branch inventory itu sebesar 10.600 pada profit dot branch. Ini didapatkan dari laba yang belum direalisasi per buku sebesar $11.600 yang dikurangi dengan $1.000 yaitu laba yang belum direalisasi dalam in-branch inventory. Jurnal selanjutnya adalah sales, debitnya sales sejumlah 200.000, inventory akhirnya 25.000, shipments to dot branch itu 40.000, dot branch profitnya sebesar 11.850. Untuk kreditnya, inventory awalnya itu sebesar 20.000, purchase 205.000, operating expense-nya 25.500 dan return earning-nya 26.350. Nah, untuk pendapatan yang dilakukan home office pada jurnal penutupan dan penyesuaian home office itu ada pendapatan 1.250. Itu tidak termasuk margin atas barang yang diterima dari kantor pusat. Dan elemen laba cabang ini dicatat oleh kantor pusat ketika menyesuaikan akun pemuatannya pada akhir tahun. Pendapatan cabang untuk tahun tersebut berdasarkan biaya untuk entitas bisnis
adalah jumlah 11.850. Nah, jumlah yang muncul di laporan pendapatan kantor pusat terpisah itu pada tahun 2007. Next. Nah, ini merupakan neraca laporan keuangan kantor pusat dan cabang serta laporan keuangan gabungannya. Nah, pada neraca perbandingan dan laporan pendapatan untuk kantor pusat, Dasar Corporation, cabang DOT, dan kantor pusatnya, serta laporan gabungannya itu muncul pada tampilan berikut. Nah, pernyataan ini disajikan untuk menyoroti perbedaan antara pernyataan kantor pusat dan cabang yang terpisah dan pernyataan gabungan untuk perusahaan. Terlihat biaya penjualan buku kantor rumah sama dengan 80% dari penjualan kantor rumah. Itu didapat dari 160.000 dibagi dengan 200.000 $200.000. Dan gabungan biaya penjualan itu sama dengan 80% dari penjualan gabungan, didapat dari 225.400 dibagi dengan 281.750, yang mencerminkan kebijakan seluruh perusahaan dalam menetapkan harga penjualan sebesar 25% di atas biaya. Hubungan ini tidak ada antara biaya penjualan dan penjualan cabang karena pengiriman cabang dari kantor pusat dicatat pada buku cabang dengan harga jual. Nah, semua item dalam pernyataan komparatif ini telah dibahas secara individual, jadi tidak kami berikan bahasan tambahan. Next, selanjutnya mengenai jurnal kasus yang akan disampaikan oleh Sri Utami. Selanjutnya, jurnal kasus dari materi Home Office Branch Relationship. Next, jurnal yang kami ambil yaitu berjudul Sistem Pencatatan Transaksi Kantor Cabang dalam kaitannya dengan penyusunan laporan keuangan, gabungan atau konsolidasi perusahaan. Studi kasusnya pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Next. Berdasarkan jurnal tersebut, penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sistem pencatatan transaksi di kantor cabang dan pengaruhnya terhadap penyusunan laporan keuangan gabungan perusahaan yang sesuai dengan SAKETAP dan PSAK 65. Selanjutnya, pada jurnal tersebut diperoleh informasi bahwa penyajian laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sudah berdasarkan SAKETAP dan PSAK 65. Kemudian laporan keuangan dikerjakan dengan baik oleh Departemen Keuangan dan Departemen Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Tetapi dalam laporan laba rugi dan neraca serta jurnal, masih banyak transaksi antar kantor pusat dan kantor cabang yang menggunakan akun rekening antar kantor, sehingga dalam pencatatannya masih terdapat kesalahan yang mengakibatkan terjadinya single jurnal seperti berikut. Transaksi droppingan yang dilakukan kantor pusat ke kantor cabang sebesar 50 juta. Jurnal yang terbentuk di kantor cabang yaitu bank cabang sebesar 50 juta, sedangkan terbentuk di kantor pusat yaitu bank kantor pusat sebesar 50 juta. Next. Kemudian jurnal yang seharusnya dari transaksi tersebut di kantor cabang yaitu bank cabang pada rak kantor pusat sebesar 50 juta. Kemudian jurnal di kantor pusat yaitu rak cabang pada bank pusat sebesar 50 juta. Kemudian informasi selanjutnya, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sudah menggunakan aplikasi sistem akuntansi yang tersistematis dan terkoordinasi antara kantor pusat dan kantor cabang, sehingga tidak ada jurnal eliminasi. Jurnal yang dihapuskan adalah rekening antar kantor yang menjadi perantara setiap transaksi yang terjadi antara kantor cabang dan kantor pusat. Next. Jurnal perantara transaksi antara kantor pusat dan kantor cabang pada saat terjadi transaksi antara seluruh kantor cabang dan pusat dengan total sebesar 4.802.045.342. Maka jurnal yang terbentuk pada sistem yaitu
rak kantor pusat pada rak kantor cabang sebesar Rp4.802.045.342. Penyusunan laporan keuangan gabungan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama sudah sesuai dengan SAK-ETAP dan SAK 65 dan sudah menggunakan sistem akuntansi yang memudahkan Departemen Akuntansi dan Keuangan untuk mengolah transaksi yang dapat menghasilkan laporan keuangan. KSP Sejahtera Bersama sudah menggunakan sistem akuntansi sehingga di dalam penyajiannya tidak ada pembuatan kertas kerja untuk melakukan jurnal eliminasi. Next. Berikut ini laporan laba rugi gabungan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama. Di sini jumlah partisipasi bruto anggota kantor cabang sebesar 386 miliar sekian, sehingga ditambah dengan kantor pusat sebesar 251 miliar sekian, sehingga menghasilkan 638 miliar sekian. Kemudian jumlah jasa TAB atau simpanan anggota sebesar 350 miliar sekian pada kantor cabang dan kantor pusat 247 sekian, menghasilkan konsolidasi 283 sekian. Kemudian jumlah pendapatan jasa anggota lainnya sebesar 7 miliar sekian dan kantor pusat sebesar 15 miliar sekian, menghasilkan konsolidasi 22 miliar sekian. Saldo hasil usaha kotor sebesar 42 miliar sekian pada kantor cabang dan kantor pusat 263 miliar sekian, menghasilkan konsolidasi 306 miliar sekian. Sehingga jumlah pendapatan usaha bersih pada kantor cabang 42 miliar sekian dan kantor pusat 263 sekian, menghasilkan konsolidasi 306 miliar sekian. Next. Selanjutnya, dari pendapatan tersebut dikurangi dengan beban operasi yang menghasilkan sisa hasil usaha koperasi sebesar pada cabang ini rugi sebesar 223 miliar sekian, sedangkan pada kantor pusat menghasilkan laba 226 miliar sekian, sehingga laba konsolidasinya 3 miliar 50 juta sekian. Kemudian dikurangi dengan beban perkoperasian menghasilkan sisa hasil usaha setelah beban konsolidasian yaitu 1 miliar 289 juta sekian. Kemudian pendapatan di luar usaha dan menghasilkan saldo usaha sebelum pajak sebesar 224 miliar sekian pada kantor cabang dan pada kantor pusat mengalami kerugian 223 miliar sekian, sehingga menghasilkan konsolidasi 690 juta sekian. Koperasi ini tidak membayar taksiran pajak, sehingga sisa hasil usaha bersih tahun berjalan yaitu sama dengan sisa saldo hasil usaha sebelum pajak. Next. Kemudian ini laporan neraca gabungan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera sebagai berikut. Next. Next. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.